percaya dan semakin biar kepercayaan kami bertambah di hadapan-Mu. Kami menyanyi bukan hanya karena emosi Tuhan, tetapi kami percaya dengan jiwa dan akal kami bahwa Tuhan yang akan membela kami. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami mengutamakan Engkau, maka Engkau akan mengutamakan kami. Tuhan, berkati umat-Mu di tempat ini. Apapun pergumulan mereka, apapun Tuhan kegelisahan di hati mereka, Tuhan yang bela. Engkau akan bela Tuhan. Dan mampukan kami untuk melakukan bagian kami, sehingga Engkau pasti akan melakukan bagian-Mu. Urapi tempat ini ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuduskan tempat ini, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga di hari Minggu ini, satu minggu yang pertama di bulan ini ya Tuhan, kami mau dedikasikan bagi Tuhan. Sebelum kami akan menghadapi banyak hal, biar kami mendengar firman-Mu, dan firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengar firman-Mu. Hamba minta roh pengertian turun atas kami. Hati yang lembut akan menguasai kami, sehingga ketika kami dengar firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan, kami dibalkon, kami dipulihkan, bahkan kami disembuhkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya. Saudara, apa kabar hari ini? Boleh berkata kanan kiri, Tuhan Yesus akan bela hidupmu. Katakan, Tuhan Yesus akan bela hidupmu. Tuhan Yesus akan bela hidupmu. Haleluya. Siapa di antara kita yang pada beberapa minggu yang lalu menghadapi ada banyak jabaran, yang kadang-kadang kita berpikir, adakah Tuhan bela saya? Saudara, saya berdoa agar hari ini engkau mendapat jawabannya. Amin. Yesus bela hidupmu. Haleluya. Kalau boleh duduk di depan ya. Mari isi kursi-kursi yang di depan terlebih dahulu ya, supaya tidak payah ambil kursi di belakang. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari pelayan Tuhan maju ke depan. Di depan masih ada kursi kosong. Silakan. Haleluya. Saudara, Anda semangat mendengar firman Tuhan hari ini? Yang semangat kasih high five kanan kiri. Pastikan engkau dapat rema yang dari Tuhan. Haleluya. Bulan ini kita akan masuk dalam sebuah pembelajaran yang baru di bulan ini, dengan tajuk atau topik panca indera yang terlatih. Sama-sama ucapkan panca indera yang terlatih. Sama-sama ucapkan, aku mau punya panca indera yang terlatih. Katakan amin, saudara. Apa itu panca indera? Ya, kalau kita melihat, boleh next ya, panca indera. Panca berarti 5. Kalau secara jasmani adalah 5 indera perasa kita. Ya, ada lidah, ada apa? Digambar? Ada telinga, ada mata, ada juga tangan. Ya. So, 5 panca indera ini sangat penting, betul nggak? Ketika kita hidup di bumi, 5 panca indera ini sangat penting, saudara. Tapi jangan lupa, ada 5 atau panca indera yang dikatakan secara rohani. Bahkan sungguh amat penting. Betul saudara? Panca indera rohani kita sungguh amat penting. Coba katakan jiranmu, panca indera rohani kita sungguh amat penting. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi panca indera kehidupan kita memang perlu tiap hari dipertajam. Katakan amin. Karena ketika besi sudah menjadi berkarat, maka besi itu tidak akan bisa dipakai. Tak ada fungsinya.
Sama dengan air, kalau seandainya air mengalir itu bersih, maka air yang mengalir punya kemurnian. Air mengalir sehat. Tapi ketika air itu stuck, ya, mungkin kena sampah, kena barang atau apa, maka air itu sudah kehilangan kemurniannya. Oleh karena itu, saya sangat mendorong Bapak, Ibu, dan Saudara, bulan ini bulan angka 7, betul? Di dalam Alkitab, angka 7 bicara sempurna. Karena apa? Di hari yang ketujuh, Tuhan selesai membuat penciptaan. Di hari ketujuh Tuhan berehat, Tuhan istirahat. Jadi istirahat itu penting atau tidak? Katakan kanan kiri, istirahat itu penting apa tidak? Penting ya, amin. Jadi istirahat itu rohani atau rohana? Rohani, karena di dalam hidup ini kita tidak ada rohani-rohana. Semuanya rohani, amin. Selama fokusnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi betapa bulan ini saya sangat mendorong saat saya menyiapkan tema tiap bulan ya. Setiap berapa pertengahan bulan saya akan berdoa, bergumul. Tuhan, kuat di hati saya bicara panca indera yang terlatih. Ya, saya tahu bukan hal mudah. Kalau khotbah senang, melakukannya tidak mudah. Dan saya berdoa mendengar senang, tapi mempraktekkan hidup sehari-hari tidak mudah. Tapi pasti kita mau bersama dengan Tuhan, amin. Kita rindu memiliki panca indera yang terlatih. Nah, panca indera yang tidak dilatih, ya, saya tulis di sini. Itu akan menjadikan kita apa, saudara? Tidak peka atau sensitif. Kalau kita tidak melatih panca indera rohani Anda dan saya, kita akan menjadi pribadi tidak sensitif. Tidak sensitif dengan Tuhan, tidak sensitif dengan keadaan. Yang ujungnya apa? Kita mudah melakukan kesalahan. Kalau kita sudah mudah melakukan kesalahan, maka kita akan mundur secara rohani. Ya, saya miss atau tak datang satu hari Ahad. Satu hari Ahad sajalah pastor. Ya, satu hari, oke. Habis itu the next day, 2 kali saja pastor. Aduh, nggak masalah. Ya, 1 tahun berapa kali ada minggu? Dalam 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 12 kali 4 atau 5, berarti sekitar berapa? Masih banyak lah minggu. Nanti minggu depan saya datang lagi. Ya, ngam-ngam hari Minggu selalu ada sesuatu. Tak apa, masih 3 kali pastor, tenang saja, tenang ya. Nanti bulan depan saya bayar habis. Ya, ini bukan hutang piutang, saudara. Ya, tanpa kita sadari, kita itu stepnya bukan maju, tapi mundur, mundur, mundur. Kalau kita tidak ada yang namanya kata stop, kita tidak sadari kemunduran mengakibatkan kematian rohani. Dan ini perkara yang sangat serius. Oleh karena itu hari itu ini terjadi kepada mereka penerima surat di Ibrani. Sehingga sang penulis kitab Ibrani mendapat ilham bagaimana mengatasi gejala-gejala kemunduran kekristenan di masa itu. Dan saya percaya ini relevan atau sangat berhubungan juga kekristenan yang ada di zaman ini. Betul, saudara? Kalau kita lihat, kita hidup di bandar, kita hidup di dunia, ya, yang namanya musuh paling besar yang sering kali akan mengganggu hidup kita, yaitu apa? Kesibukan. Betul? Kesibukan dan gaya hidup. Gaya hidup. Saya mau healing lah. Masa hari Minggu terus ke gereja? Nggak ada yang namanya healing. Nah, jadi orang identik bicara healing itu di luar. Ya, dia tidak mengalami healing di dalam rumah Tuhan. Coba tanya kanan kiri jiranmu, siapa yang sering kali mengalami seperti itu? Jum healing gitu ya. Kadang-kadang image kita healing dengan konsep apa? Kai-kai, jalan-jalan di luar. Padahal healing yang sebetulnya, healing yang sejati,
itu ada di kaki Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Healing-healing yang luar itu saudara hanya plus-plus. Tapi healing sejati adalah ketika kita boleh rasakan hadirat Tuhan di kaki Yesus. Ada amin. Ada amin. Ada orang dia stres putus cinta dan kemudian dia pakai apa cara? Hai, saya pergi pub lah. Boring pastor, pening kepala pastor, hancur hati pastor. Saya minum, saya begini, pulang. Apakah dapat healing? Yang ada apa saudara? Yang ada pening. Yang ada apa? Iblis akan mengikuti engkau. Yang ada apa? Tambah masalah. Yang ada apa? Duitmu habis. Yang ada apa? Tambah stres. Jadi bukan healing, tapi teruk, betul nggak? Tapi kalau engkau duduk dekat kaki Yesus, ya, tidak perlu bayar, tak keluar kos. Engkau duduk dekat kaki Yesus, jiwamu disembuhkan, hatimu disembuhkan, rohmu disembuhkan, maka engkau dibangkitkan. Amin. Ibrani 5 ayat 14. Mari buka Alkitab saudara. Ini adalah ayat dasar sepanjang bulan ini. Kita belajar mengenai panca indera yang terlatih. Panca indera yang terlatih. Ibrani 5 ayat 14. Boleh naikkan sedikit mic saya. Mari kita baca Ibrani 5 ayat 14. Sudah dapat? Oke. Ada di sini, ya. Nah, saudara tengok ya gambar di bawah ini, cute tak? Ya, ini nampak cute ya. Tapi kadang-kadang saudara sejujurnya kekristenan kita banyak yang seperti ini ya. Mau gitu ya. Oke, firman ini berkata, mari baca kuat 2, 3. Tetapi yang karena apa? Mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sekali lagi saya baca, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih dan untuk panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara, panca indera di sini ketika saya pelajari, dia itu memakai kata dasar Yunani aisteterion. Ya, Anda nggak perlu inilah ya. Tapi apa yang saya mau saudara tangkap? Maknanya dari pemahaman akar kata asal bahwa panca indera itu berbicara apa? Panca indera itu bermakna, kita baca warna kuning, kemampuan pikiran untuk menerima, memahami dan menilai yang benar. Sebuah kemampuan. Jadi panca indera rohani itu sebuah paket yang berbicara mengenai kemampuan pikiran kita untuk menerima, untuk memahami dan menilai dengan benar. Ketika engkau diizinkan Tuhan masuk dalam sebuah ujian, engkau memiliki kemampuan, pikiran untuk menerima, memahami, dan menilai dengan benar. Oh, ternyata ujian ini atau masalah ini adalah ujian dalam hidupku. Berarti ini bukan membawa sial, ini bukan membawa celaka, tetapi ini menguji aku supaya ketika aku betul-betul sudah mampu menerima, memahami, dan menilai dengan benar sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, engkau menang, engkau lulus, maka engkau dibawa Tuhan naik level. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, saya berdoa ya, kalau engkau dengar firman Tuhan, rohmu juga berdoa, karena saya juga berdoa saudara, supaya engkau nangkap dalam roh. Karena ketika orang dia hanya dengar firman, gak pernah dapat rema, gak ada pernah dapat pewahyuan yang membuat hatimu itulah yang sering kali kekristenan kita stuck. Kita tidak pernah berubah, kita tidak pernah mencapai apa yang Tuhan rindukan. Panca indera aisteterion ini sangat penting. Dikatakan bahwa
Salah satu ciri orang punya panca indera terlatih karena dia sudah dewasa. Makanya orang-orang yang dewasa adalah orang yang bahkan mampu menerima teguran, mampu menerima nasihat dengan memahami, menerima, dan menilai dengan benar. Katakan amin. Katakan haleluya. Kasih high five 2-3 orang samping kanan kirimu. Ayo tangkap sesuatu hari ini dari Tuhan, supaya 10 tahun, gak usah jauh-jauh 10, 1 tahun ke depan, 2 tahun, 5 tahun ke depan, hidupmu harus berubah. Katakan amin. Amsal 22 ayat 3. Amsal 22 ayat 3. Saya tulis atau tidak ya? Anda buka Alkitab saudara ya dengan cekat ya. Kadok seandainya saya tak tulis. Amsal 22 ayat 3. Saya rindu kita baca sama-sama. Saya ingat saya tulis ya. Oke, mari kita baca 2, 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu. Saudara, ayat ini kata bijak itu juga memakai arti atau akar yang sama berbicara mengenai dewasa. Dan kata tak berpengalaman ini memakai sebuah akar kata dari makna kanak-kanak. Jadi Amsal atau kata Alkitab firman bijak ini berbicara apa? Kalau orang bijak itu berbicara apa? Kalau orang dewasa rohani, dia melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Berarti dia itu punya kemampuan pikiran untuk menerima, memahami. Coba buka lagi tadi atas. Menilai dengan benar semua situasi. Ada amin? Makanya apa? Dia melihat, ini kan panca indera. Dia melihat ada malapetaka, dia bersembunyi. Tapi kalau kekanak-kanakan, Alkitab memakai kata orang tak berpengalaman, dia nggak ngerti. Sehingga apa? Dia jalan terus. And the end, dia kena celaka. So saya berdoa setiap kita umat CST, kita semua akan naik level, kita menjadi dewasa rohani. Ada amin? Katakan aku mau Tuhan. Apalagi ini zaman terakhir saudara ya, mengerikan, banyak hal terjadi di dunia. Katakan aku mau dewasa. Ayo kuat-kuat cakap 1, 2, 3, aku mau dewasa. Yes. Nah, salah satu bagian tadi dilanjutkan. Kalau kita dewasa, salah satu ciri adalah panca indera kita harus terlatih. Kata terlatih yang diambil oleh penulis dari akar kata gimnasium. Nah, siapa yang kalau dengar kata gym ya, jom pergi gym, yes. Ya hari-hari ini kan, saya mau diet lah, jom pergi gym, ya kan. Berarti gym itu memiliki hubungan dari kata gambaran yaitu apa? Sebuah sukan atau olahraga yang perlu dilakukan secara disiplin. Betul nggak saudara? Ya, seorang atlet, seorang sukan, dia itu mau masuk kompetisi khususnya Olimpik. Ya, di sini ada tim Olimpik juga kita bah ya. Mana-mana EJK Olimpik. Haleluya. Bila lagi mau buat nih ya. Sudah semangat yang lain ya. Ada berapa masa? Pastor bila lagi tuh ya badminton. Aduh saya mau ikut lagi pastor ya. Ada berapa sudah mau beli raket? Wah luar biasa ya. So saudara, saya mau berkata, ketika kita mendengar kata gym, itu pasti dihubungkan dengan yang namanya apa? Atlet ya. Sebuah sukan atau olahraga, di mana kalau kita mau mendapat hasil perlu sekali yang namanya disiplin. Katakan sama-sama disiplin. Katakan sama-sama disiplin. Katakan sama-sama kanan kiri, engkau perlu punya disiplin. Katakan haleluya. Katakan engkau pasti boleh bah.
Disiplin. Yes, saudara, disiplin ini penting dalam hidup kita. Tadi kita sudah belajar, khususnya dari Ibrani yang kita sudah baca. Di sini dikatakan bahwa makanan keras untuk orang dewasa. Nah, kalau kita berbicara mengenai disiplin dan olahragawan, kita teringat bagaimana pesan Paulus. Masih ingat? Kita digambarkan sebagai olahragawan. Paulus pernah memberi surat kepada Timotius. Mari buka 2 Timotius 2. Ada di sini juga. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 5. Alkitab berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa ketika olahragawan itu mau dapat juara, mau menang, dia perlu bertanding menurut peraturan yang sudah ditetapkan. Dan secara rohani ini berbicara apa? Pertumbuhan kerohanian kita juga akan mulai bertumbuh dan akan kuat kalau kita punya latihan rohani. Ada amin? Katakan latihan rohani. Latihan rohani. Sebab tanpa adanya latihan rohani, maka tidak akan ada pertumbuhan rohani, saudara. Kalau kita berbicara latihan, kita mendengar kata disiplin. Senang gak untuk kedagingan kita? Sangat tidak senang. Ya, seorang, saya lupa, pemain badminton yang sangat terkenal. Hari itu ketika dia masih seumuran mungkin Yunis ya, maksudnya lebih kecil dari situ, mungkin Aliora. Kenapa dia menjadi pemain badminton yang sangat terkenal? Karena bapaknya itu coachnya sendiri. Dia latih anaknya bangun pagi saja harus berlari. Saya lupa kurang lebih berapa km. Setelah lari, setiap hari harus membuat pukulan 1000 bola. 1000 apa namanya? Bola badminton apa namanya? Bola raket ya. Bola itulah pokoknya, bola badminton lah ya. Dia harus membuat 1000 kali, saudara. Itu masih umur kecil, saudara. Makanya tidak heran di umur dia yang ke-20 atau tidak silap 22, sangat muda, dia sudah punya yang namanya medal, juara, piala-piala yang cukup banyak, dan dia susah ditumpaskan. Dan dia terkenal orang yang kuat sekali dalam smash, saudara. Dia kalau berita cakap itu smash mematikan. Sekali smash cepat, wah sudah habis. Padahal kalau kita mau mengenali, kita lihat apa sih rahasianya. Orang-orang yang luar biasa rahasianya selalu ada, yaitu apa? Bayar harga. Dia disiplin. Amin. Ada amin? Saudara setuju dengan saya? Tanpa kedisiplinan tidak ada pertumbuhan. Haleluya. Salam kanan kiri katakan, tanpa kedisiplinan rohani engkau tidak akan bisa bertumbuh. Sekarang saya akan bawa kita, apakah impact kita melatih panca indera kita? Apakah impactnya? Mungkin awal-awal, saudara ya, sejujurnya awal saya terima Yesus waktu itu remaja, sekitar 13-14 tahun ya. Awal-awal saya dididik, saya punya kakak rohani. Setiap hari ya Betty baca Alkitab, 1 hari 1 pasal. Wah, itu saya imajinasikan ya, 1 pasal saja lah sehari, saya sampai gigit jari. Saya bisa habis gak? 1 pasal saja. Tapi saya punya kakak rohani, dia target 1 hari 5 pasal, supaya dalam 1 tahun saya boleh menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saudara, ini tips. Kalau Anda mau komitnya seumur hidupmu, at least sebelum dipanggil Tuhan, sebelum diangkat, nggak tahu dengan cara kayak mana lah. Pokoknya sebelum kita tinggalkan bumi,
At least, dengar, kalau Anda dan saya memang tujuannya pergi ke sorga, Anda harus selesaikan pembacaan Alkitab dulu. Level dasar. Boleh? Amin? Amin. Semua jemaat CSC, amin? Kasih high five kanan kiri, engkau harus ya. Yang belum buat mulai, yang sudah ya teruskan. Ya, balik lagi. Kalau saya berapa kali, saya nggak tahu. Tapi saya ulang lagi. Yang sudah, teruskan. Jangan mundur. Hei pastor, satu kali saya sudah selesai. Kejadian Wahyu, sudah pastor. Satu, cukuplah gitu ya. Bukan saudara, itu masih level dasar. Kalau Anda sudah habis, ulangi lagi. Karena belum tentu ketika kita baca, langsung semua mengerti. Belum tentu. Seumur hidup saudara saya mau berkata, waktu kita di bumi, pewahyuan itu mahal harganya. Makanya saya mau berkata, banyak orang dengar firman, tidak semua orang dia dapat pewahyuan. Karena hanya pewahyuan yang mencelikkan mata roh kita sejujurnya. Jadi kita akan belajar, apa impact kita melatih panca indera kita. Tulis ya saudara, ini penting. Ada 3 saya berikan impact kita melatih panca indera kita. Yang pertama, panca indera yang terlatih, mari baca 2-3, membuat orang Kristen menjadi dewasa. Ada amin? Hanya orang yang dewasa, yang bahkan ada satu ayat berkata, hanya orang yang matang dan dewasa yang bisa menikah. Secara rohani, karena kita digambarkan sebagai mempelai wanita sorgawi. Amin? Namanya saja mempelai. Orang kalau menikah dia orang kekanak-kanakan atau orang dewasa? Ada nggak kekanak-kanakan macam Eliara? Jom kawin jom. Macam mana lah kawin sajalah. Lucu ya saudara. Tapi generasi hari-hari ini, saya mau berkata hati-hati. Karena cukup banyak hal orang masuk pernikahan tidak ada persiapan. Makanya banyak kacau balau dalam rumah tangga. Karena apa sejujurnya? Kami sendiri, beberapa orang yang bahkan mempersiapkan betul-betul pernikahan, kadang-kadang itu sangat perlu juga butuh proses. Apalagi orang pernikahan, kalau orang Jawa cakap ucuk-ucuk gitu ya. Tiba-tiba, jom nikah bulan depan, jom gitu ya. Saudara saya mau berkata, jaga pernikahan. Pernikahan bukan main-main. Pernikahan kekristenan berbeza dari agama yang lain. Pernikahan kekristenan, engkau membuat perjanjian dengan sorga dan di bumi. Makanya kenapa kekristenan pernikahannya dijaga dengan perjanjian. Katakan amin. Kalau agama yang lain nggak masalah, 1 istri, 2 istri, boring, 3 istri, boleh. Tapi kita, no. Katakan 2-3, no, amin, no, ya. Makanya sebelum masuk, sebelum dimeteraikan dengan perjanjian, pikir bukan 2 kali, tapi jutaan kali. Dan gumuli sampai engkau dapat tanda dari Tuhan. Oke, saudara saya mau kembali. Jadi panca indera yang terlatih itu membuat orang Kristen menjadi dewasa. Ya, Ibrani 5 ayat 14 tadi kita membaca. Tetapi makanan keras hanya untuk orang dewasa yang karena apa? Mempunyai panca indera yang terlatih. Makanan keras itu apa saudara? Makanan keras itu berbicara makanan Tuhan atau roh firman Tuhan yang mempertajam kita, yang menegur kedagingan kita, bahkan kalau perlu menguliti. Menguliti gitu ya. Aduh, saya kena tembak terus lah. Habis saya. Ini jangan-jangan pastor gak suka saya. Jangan saudara. Tapi engkau harus belajar buka hati. Ada amin? Mari berjiwa besar. Ngambil itu khotbah mengenai playboy, habis sudah. Ini sengaja. Saya bilang Roh Kudus nggak sengaja, pasti ada maksud. Saya katakan kanan kiri, mari belajar terima makanan keras. Amin. Amin. Boleh saudara? Katakan yes gitu ya.
Ya, kalau saudara dengar, ya ini di rumah, nanti kalau pulang rumah ya, kalau di gereja ya pastor, iya sama di mana-mana lah. Ngam saudara dengar firman, ngam hatimu lagi tuk kayak gitu tuh, engkau harus bilang gini, terima kasih Tuhan. Ya, jangan gini. Ini tengok nih sengaja jangan. Ya, harus bilang terima kasih Tuhan. Sebab apa saudara? Karena firman itu memang tajam. Ibrani 4 ayat 12. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, saya minta semua kita yang sudah dapat, mari baca sama-sama. Ibrani 4 ayat 12. Sudah dapat? Yang sudah katakan amin. Boleh tolong kanan kiri ya. Ibrani 4 ayat 12. Kita baca 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow. Saudara, dikatakan firman Allah yang hidup dan kuat itu lebih tajam. Jadi kalau selama ini mungkin engkau belum sampai dikuliti, mungkin engkau terlalu sering dengar firman yang menyenangkan saja. Sehingga apa? Sejujurnya dari tahun ke tahun ikut Tuhan gak ada perubahan. Tetapi ketika engkau rela, katakan sama kanan kiri, rela. Harus rela ya. Kuncinya rela. Kita itu terima yang tajam, ya kan? Ya jelas ada firman ini seimbang. Ada yang namanya firman Mazmur 23 ya, yaitu macam tadi lagu-lagu ya. Dia pembela kita. Engkau tidak akan sendirian. Semua orang meninggalkan, Tuhan gak akan tinggalkan. Oh yes, jelas. Tapi jangan lupa, ada tahap di mana Tuhan mau kita semakin dewasa. Kalau kita mau merenung, kalau saya mau merenung saudara, rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan, gereja mula-mula, mereka itu mengalami kehidupan yang sebetulnya mengikut Yesus lebih sengsara dari kita. Kalau kita itu nggak kuat akarnya, mungkin kita berkata, kenapa sih macam ini ikut Tuhan? Kenapa sih macam itu? Kenapa terlalu banyak komplain? Saudara, kalau saudara ingat ya beberapa kisah rasul, bahkan tuh karena saya kadang-kadang menemani saya punya Eliora ya, tengok apa namanya Superbook ya, karena dia belum boleh baca Alkitab, maksudnya boleh baca, belum sempurna. Jadi dia harus, kami punya disiplin ya, at least dia harus bangun pagi. Kalau kakak-kakaknya baca Alkitab, dia harus at least dia dengar, dia melihat ya cerita Alkitab. Jadi kami buka Superbook atau beberapa ini. Satu kali terbukalah, saya lupa antara Yeremia atau Yesaya ya. Itu yang namanya kisah hidupnya saudara. Dia pernah menjalani kehidupan direndam. Siapa yang sudah pernah baca nih? Salah satu nabi direndam di air panas yang mengerikan saudara. Hidup-hidup hanya karena Injil. Saudara, saya mau berkata, kalau kita masih komplain dengan hal-hal kehidupan harian, kita masih belum mampu untuk melihat dengan cara Allah melihat ya, hal-hal harian, kelemahan kita, kekurangan kita, banyak komplainnya. Sejujurnya engkau masih susah untuk masuk di bawah Tuhan kepada kedewasaan. Tapi saya mau berkata bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin. Amin. Yang penting apa? Ayo belajar ya. Khususnya apa? Hati ini saudara. Kunci kita jalan dengan Tuhan itu apa? Hati ini. Kalau engkau jalan dengan Tuhan, jangan terlalu suka mengeraskan hati. Diproses kayak apapun sama Tuhan. Ayo punya sikap hati itu lemah lembut dan nurut. Amin saudara. Ini yang susah ini. Sebab apa? Karena memang sangat harus menyalipkan daging. Ya, ayo saudara, saya mau mendorong. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya pribadi ya, kami bergumul semalam ada doa di gereja ya kan. Kita doa pagi. Kami share ya satu dengan yang lain. Apa yang terjadi di bangsa ini. Kegelapan seperti apa. Di Indonesia juga sama. Kadang-kadang kita melihat kekristenan ya kan, malasnya untuk doa ya kan. Padahal bangsa harus didoakan banyak-banyak.
Karena apa yang terjadi di bangsa kena kepada kita loh saudara. Semua peraturan, semua keputusan. Saudara, saya mau berkata, jangan jadi orang Kristen yang egois mulai hari ini. Amin. Mari kita punya yang namanya apa? Mengerti gitu loh. Hati Tuhan itu macam mana ya? Tuhan sedang bergerak macam mana ya? Sekalipun saudaraku yang terkasih, Tuhan belum jawab doamu, tapi jangan pernah kasih kesimpulan Tuhan tidak baik. Itu sama dengan engkau lagi menutup pintu mujizat. Ayo jalani. Amin. Ya, sekalipun kau belum melihat. Karena memang iman sejati itu seperti itu. Masih ingat Habakuk? Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon, lu lagu itu ya, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun terlalu banyak, sekalipun Tuhan, sekalipun aku gagal, Tuhan, sekalipun hari ini gak ada uang, Tuhan, sekalipun hutangku banyak, Tuhan, apa sih? Saudara daftarkan kebanyakan sekalipun. Tapi dengar, ayo kita belajar berani buat keputusan. Untuk apa? Aku akan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Ada amin? Ada amin? Katakan amin. Ya, jangan jadi Kristen yang kekanak-kanakan lagi. Ya, mudah tersinggung, mudah mundur, mudah begitu, mudah begini. Haleluya. Ayo, kasih hak dulu ya, peluk sesama jantina ya, atau pasanganmu. Peluk orang di samping kanan kiri. Katakan, aku mengasihimu. Tetap kuat ya sobat ya. Ayo katakan, tetap perkasa sobat. Amin. Tetap maju sobat. Amin. Jangan pantang menyerah sobat. Katakan amin. Tunggu trompet berbunyi, maka Alkitab berkata, Dia hapuskan semua air mata kita. Ayo belajar punya mental pemenang. Karena memang Anda dan saya, kita harus sadar, kita itu dipanggil menjadi orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Adakah seorang pemenang dia menang tanpa ada pertandingan? Nah, katakan nah loh. Ya, kalau engkau masuk pertandingan hari ini, masuk perlombaan hari ini, itu menandakan sekejap lagi kamu akan jadi juara. Katakan amin. Katakan yes 3 kali ya. 1, 2, 3. Yes. Amin. Ya, orang kalau seandainya dibentuk, diuji Tuhan sih, jangan melo-melo, tahu melo-melo. Oh Tuhan, kenapa lah macam ini? Ayo berubah. Katakan kanan kiri, berubah. Katakan berubah. Ya. Sekalipun. Katakan sekalipun. Ya, tanya kanan kiri. Gak tahu apa itu sekalipun ya. Jawab sendiri. Yang penting kita harus menang. Saudara, ayat ini mengingatkan buat kita bahwa kekristenan yang dewasa itu harus berani ya. Firman yaitu apa? Dengar firman, pengajaran. Supaya apa? Kita akan bangkit. Saya sangat suka. Saya mau bawa kita melihat 1 Korintus pasal yang ketiga. Tak ada di sini ya. Saudara buka Alkitab saudara. 1 Korintus pasal 3. Kenapa kita perlu melatih panca indera kita? Kenapa? Salah satu, nomor 1 tadi kita belajar supaya kita jadi orang dewasa. Karena hidup ini ujian. 1 Korintus pasal 3 sudah dapat? Kita mulai baca di ayat 11 ya saudara. Sudah? Oke, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus, Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jeremali. Sekali kelak apa? Kuat-kuat baca. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan apa?
api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan. Tapi ia sendiri. Amin. Saudara perhatikan. Sekali kelak, hari ini saya tidak tahu iman dan kerohanian saudara Anda bangun di atas apa. Di sini digambarkan, ada orang dia bangun di atas emas, di atas perak, batu permata, kayu, bahkan rumput kering atau jemari. Ini jerami. Ini apa? Level. Tapi Alkitab berkata apa? Bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Dan ini berbicara sangat penting saudara untuk setiap kita. Apa yang kau bangun hari ini? Ini termasuk kita yang melayani ya. Saya sangat mendorong. Pelayananmu kau bangun karena apa? Apa motif kau melayani? Karena mau dilihat pastor? Karena mau hanya tunjukkan talentamu? Yang menunjukkan apapun. Tapi Alkitab berkata, satu kali kelak pekerjaan orang akan diuji. Dan ujiannya gak gampang. Di sini dikatakan apa? Orang akan diuji dengan api loh saudara. Katakan kanan kiri, api. Makanya kalau Anda dan saya, kalau kita berada dalam tekanan, coba buka mata dan renungkan ya. Kalau manusia dalam tekanan, saudara rasa panas gak? Dia macam, ini tekanan yang sangat berat ya. Mungkin kok, saya nggak tahu ya. Mungkin di antara saudara diizinkan Tuhan, ya mungkin melalui kesalahan saudara ya. Yang namanya punya hutang besar, hebat. Itu namanya macam api saudara. Ditambah nggak ada solusi. Saya mau berkata, kita lari kemana? Itu sangat menentukan bagaimana Anda dan saya menang. Mungkin kau diuji, mungkin masih level anak masih remaja. Yaitu apa? Diputus pacar. Saya punya seorang yang pernah bersaksi. Dia cinta Tuhan, dia dapat pasangan, dia ingat nih ya, dia ingat, oh ini lelaki cinta Tuhan. Pelayanan lagi komplit, handsome lagi. Wih, ramah lagi. Wih, very good. Hampir komplit kan? Baik hati, wih luar biasa. Murah hati, wih selalu belanja dia kemana-mana. Tapi satu kali dia ternampak kekasihnya punya selingkuhan. Itu dia macam membara, ya kan? Panas. Dia datang ke Tuhan. Saya ingat dia jodoh yang kau berikan Tuhan. Wah dia komplain, apa. Bagaimana kita merespon hidup ini? Ya, masihkah kita diuji kemurnian apapun? Mungkin dalam kesehatan, mungkin dalam keuangan, ya, diuji. Kau dengar yang namanya perintah, kembalikan persepuluhan. Oh itu kadang-kadang nggak gampang, betul nggak saudara? Ditambah apa? Duitmu pas-pasan. Nah ini dia menjabar, betul nggak? Aduh Tuhan, macam mana ini? Dan itu hanya apa? Perlu kesaksian batin. Setiap firman jangan pernah jadikan hukum Taurat dengan saudara. Selama engkau hidupi firman karena cinta, itu akan membuat engkau pasti dimampukan melewati ujian api. Karena saya sering temukan awal kekristenan dia on fire, oke. Sekali dia mengalami ujian, tepuk tangan untuk Angel Fish ini. Thank you. Namanya sudah Angel ya. Seperti angel datang bawa air. Luar biasa sensitif ya. Ini contoh. Ya, saudara, saya mau berkata, saya nggak tahu ujian yang saudara hadapi apa. Tapi akan ada satu titik menguji apa?
kemurnian. Katakan sama-sama, kemurnian. Doamu belum dijawab, masih enggak engkau masih mencintai Tuhan? Karena apa, saudara? Kami hamba Tuhan, kita nggak tahu hati saudara, tapi Tuhan tahu hati kita. Amin. Jaga hati kita diproses kayak apapun. Kalau bahasanya saya pakai bahasa petani, dibajak Tuhan. Punya hati itu manis seperti yang namanya anggur. Anggur akan menjadi anggur yang mahal ketika anggur itu masuk dalam apa? Wine ya, saya pakai kata wine. Wine itu dari bahan dasar anggur, betul nggak saudara? Wine yang mahal itu harus mengalami awal-awal anggur itu harus dihancurkan. Makanya keluarlah itu kemanisan anggur, betul? Kemudian anggur yang mahal adalah anggur yang disimpan semakin lama. Dan saudara tahu nggak? Anggur yang disimpan semakin lama, daya apa ya bahasanya? Kealkoholannya. Ya, persentase kalau alkoholnya itu tinggi. Ya, dan kemanisannya semakin keluar. Kita ini kan digambarkan Allah sebagai Bapa, sebagai apa? Pokok anggur. Kita caranya berarti Tuhan mau nggak kita menghasilkan buah anggur? Kemanisan. Tapi ingat, buah akan muncul dialami dari proses. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Kekristenan, percayalah, bukan mengenai yang namanya sekolah logika, tapi sekolah kehidupan. Bagian sisi satu mungkin kau sudah lulus ya. Nanti kalau Tuhan sayang, bukan kalau Tuhan, maaf ya, Tuhan memang sayang. Kalau Tuhan lihat kamu, oke, ini lulus, nanti percayalah Tuhan akan korek lagi sisi yang kedua. Yang bagian ini lulus nggak ya? Oke, lulus. Yang bagian ini saya berjalan dengan Tuhan. Saya tahu ada yang lebih tua dari saya di sini. Tetapi saya sangat boleh merasakan bagaimana dibentuk dengan Tuhan. Ya, awal-awal ikut Tuhan, konsep di pikiran saya itu banyak dihancurkan. Seperti menara Babel, saudara, diruntuhkan. Saya ingat begini, ternyata begitu. Saya ingat begini, sampai Tuhan lempar saya masuk ke pelosok, hidup dengan iman. Jangan berpikir pelayanan senang, dapat duit begini. Tuhan berkata, engkau, aku yang berkati. Wah, itu saudara, saya mau berkata, keajaiban Tuhan saya harus nikmati. Seperti apa? Anggur itu harus diperas. Nah, persoalannya kekristenan bahagian diperas. Nah, mulai mundur satu-satu. Makanya kenapa di dalam perjanjian baru, bagaimana Yesus hari itu mengajar muridnya, banyak pakai perumpamaan. Salah satunya perumpamaan apa? Penampi. Alkitab berkata hari terakhir akan ada penampian yang hebat. Nah, ini dia. Anda dan saya, kalau kita ditampi, Alkitab berkata, kalau terlalu ringan, ditiup angin saja, sudah terbang, Anda nggak akan mampu. Serius, saudara. Mari renungkan firman ini. Saya berdoa, terima firman dengan hati yang lemah lembut. Ada amin? Amin. Supaya ketika kita ditampi, Anda dan saya ditemukan berat. Jangan sampai ada yang hilang. Engkau diproses di bagian mana? Mungkin kau diproses dalam hubungan dengan keluarga, di tempat kerja. Aduh, pas terjumpa kawan yang haleluya gitu ya, mau lanjut luyanya itu berat. Haleluya. Saudara ingat saja, besi menajamkan besi, sesama manusia menajamkan karakter. Itu dibentuk, saudara, dibentuk. Ada amin?
Ada amin? Ya, boleh nggak engkau masih melakukan buah roh sekalipun? Nah, yang sekalipun ini susah, betul nggak? Amin? Hai, berat pastor. Ada seorang dulu pernah sharing ke saya, pastor, istri-istri, siapa di sini istri-istri, angkat tangan. Ya, berbahagialah menjadi istri, katakan amin. Yang istri dulu, yang istri dulu. Ini luar biasa. Ini betul-betul hati. Jangan tak lama lagi mau menikah. Udah siap ya, kenapa? Banyak dengar nasihat pasti kuat nanti. Yang istri-istri, ya. Yang bukan hanya istri lah ya, tapi saya mau sharing ya. Karena rumah tangga memang banyak ininya, yaitu di dalam keluarga. Itu proses, amin. Jadi ketika engkau masuk dalam pernikahan, percayalah engkau akan dibentuk menjadi dewasa. Haleluya. Waduh, kayaknya susah. Beratnya yang bilang haleluya. Haleluya. Ya kan? Ada yang pernah berkata, pastor, macam mana saya terima pasangan saya? Saya bertobat, saya sudah mulai mengampuni dia, dia habisi hati saya lagi. Saya mengasihi dia, dia buat luka hati saya. Pastor, belum sembuh, masih basah. Luka masih basah, dihabisin lagi. Macam mana ini, pastor? Ya, saya nggak berkata hanya istri lah, sama ya, kadang-kadang suami juga diperlalukan luar biasa. Kalau dapat istri yang luar biasa, macam wanita Isabel. Loh saudara, hari-hari terakhir ini makanya bukan hanya perempuan, laki-laki juga banyak doa kalau cari jodoh, amin. Ya, jangan hanya karena wajah terlalu mulus, karena skincare ya kan. Wah, begitu cantik. Hatinya, wah kacaunya luar biasa. Habis itu masuk dalam rumah tangga, saudara. Engkau yang dulunya begitu handsome ya kan, wah lepas menikah baru 1 tahun kurus luar biasa kayak kayu. Orang lain tanya, "Mbak, kenapa? Apa kabar?" Baik bu gitu ya. Padahal bayinya itu sengsara, saudara. Ini kan ngeri ya kan. Pernikahan harus membuat kita sukacita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Kenapa? Karena kita hidup di bumi. Ingat saudara, dengar, tidak ada di antara kita yang luput dari masalah. Makanya kenapa kita pengikut Yesus, Tuhan berkata, pikulah salib. Pikulah salib, supaya kita menjadi seperti Yesus. Dan kalau kita semakin, ini masa proses nih ya, lepas bertobat, diproses, itu kan dimurnikan. Ya, pemurnian itu sama dengan pengudusan. Sanctification ini perlu. Makanya Anda yang habis dibaptis, kalau Anda tidak membangun manusia roh, ketika masuk dalam proses pembentukan, seringkali banyak orang Kristen gugur. Makanya kenapa kalau setiap orang mau dibaptis, kami selalu bagi tahu, lepas dibaptis jangan lupa baca firman ya. Itu resipinya saudara, macam Anda pergi dokter ya, gitu ya. Sebelum Anda batuk, dokter pasti berkata, banyak minum air ya, banyak minum buah ya. Itu kan hal-hal dasar, kita sudah tahu. Tapi kadang-kadang kita melawan, kita susah. Akhirnya waktu, dokter macam mana ini? Sama, mari kita belajar, amin saudara. Mau belajar, amin. Ya, mari kita belajar supaya kita menang di dalam kehidupan ini. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nih, hati itu seperti mata roh kita, pelita tubuh. Kalau matamu baik, seluruh tubuhmu baik. Mulai hari ini, kalau diproses Tuhan, jangan pernah kecewa. Katakan amin. Yang kedua, impact ketika kita memiliki panca indera yang terlatih. Kedua, baca, ya boleh next.
Panca indera yang terlatih. Next. Membuat kita tidak buta secara rohani. Ada amin? Panca indera yang terlatih membuat kita tidak buta secara rohani. Hari itu Yesus menegur orang Farisi dan Saduki. Matius 16, ayo cepat. Matius 16 ayat 1 sampai 3. Ini teguran Yesus ya. Siapa sudah dapat? Mari kita baca. Matius 16 ayat 1, 2, 3. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit, tapi tanda-tanda zaman tidak. Itu sindiran, saudara. Yesus menyindir dan mengecam orang Farisi dan Saduki. Dia menuding dan berkata, engkau melihat membaca fenomena alam pandai, tetapi engkau melihat tanda zaman tidak pandai. Sebab apa? Dia punya mata rohani yang buta. Saudara, ayo kita latih panca indera kita. Amin. Ya, hari-hari ini mulai sensitif. Ya.